rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, setelah teman-teman berhasil untuk membuat profil di genomio.com, kemudian juga sudah berhasil untuk merubah profil ya, mulai dari mungkin mengganti foto profil, kemudian mengganti username, mengganti password dengan username dan password yang teman-teman lebih mudah untuk mengingat. Berikutnya adalah kita mencoba untuk membuat kelas untuk pembelajaran daring sekarang ya. Jadi ini adalah tahap inti dari perkuliahan e-learning kita, yaitu bagaimana kita membuat sebuah lingkungan pembelajaran daring, learning environment gitu ya, yang nanti akan digunakan oleh teman-teman untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, teman-teman di sini saya beri kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang program studi teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang dari program studi pendidikan matematika, berarti nanti mata pelajarannya mata pelajaran matematika, yang dari program studi pendidikan PKN, berarti yang dikembangkan adalah konten untuk mata pelajaran PKN. Kemudian kalau yang dari pendidikan ekonomi misalkan, berarti juga mengembangkan kelas daring untuk mata pelajaran ekonomi dan seterusnya. Jadi jangan sampai lintas bidang gitu ya. Jadi buatlah kelas online sesuai dengan latar belakang program studi teman-teman. Untuk topik dan kelas saya bebaskan, jadi mau misalkan SMP atau SMA silahkan. Boleh SMP, boleh SMA, boleh MA, boleh SMK ya. Kalau bisa jangan yang SD, jangan yang sekolah yang jenjang sekolah dasar jangan, tetapi mulai dari SMP, SMA, SMK dan MA. Silahkan dipilih mau materi untuk kelas berapa gitu ya. Kita mulai dengan membuka atau mengklik menu site administration. Jadi untuk memulai membuat kelas online, kita mulai dari membuka menu site administration. Kalau sudah terbuka menu site administration, teman-teman klik lagi menu courses ini. Jadi courses ini diklik, kemudian diklik add new kategori dulu. Jadi sebelum kita membuat kelas, kita buat kategorinya dulu. Diklik add new kategori. Jadi kategori ini nanti digunakan untuk mengklasifikasikan mata pelajaran berdasarkan kelas-kelas yang ada di sekolah itu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengajar di jenjang SMA misalkan, maka nanti kategori itu bisa dibuat berdasarkan jurusannya atau peminatannya gitu misalkan ya. Misalkan IPA atau IPS gitu, nanti di dalamnya ada misalkan MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan seterusnya. Atau mungkin kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2 dan seterusnya. Itulah fungsinya kategori. Jadi dengan menentukan kategori, maka nanti kita bisa mengkelompokkan mata pelajaran yang dibuat itu berdasarkan kelas-kelas yang ada di lembaga pendidikan itu gitu. Di fungsinya seperti itu. Sebagai contoh saja ini teman-teman ya, sebagai contoh saja misalkan sekarang kategorinya kita buat, misalkan saya mau mengembangkan mata pelajaran untuk kelas 10 misalkan MIPA 1 misalkan begitu. Maka kita buat seperti ini, kemudian di create kategori. Maka nanti akan terbuat di sini kategori 10 MIPA 1. Nah, mungkin yang ini defaultnya bisa di hide aja biar nanti tidak kelihatan gitu ya. Nah, kalau sudah dibuat kategorinya, kita kembali ke site administration lagi. Kemudian kita masuk ke courses, kemudian baru bisa diklik add new course. Jadi add new course itu digunakan untuk menambahkan kelas gitu ya, untuk menambahkan kelas. Misalkan di sini saya tuliskan matematika 10
MIPA 1. Misalkan begini. Jadi yang pertama course full name ini digunakan untuk membuat nama kelas kita atau nama mata pelajaran kita gitu ya. Saya menyarankan agar nanti penamaan kelas itu diberi identitas kelasnya kelas berapa gitu. Karena kalau misalkan hanya matematika begitu, maka nanti matematika itu kan yang siswa yang akan membuka nanti bisa bingung ini kelas berapa. Karena kan ada kelas misalkan SMA berarti ada kelas 10, 11, 12 gitu ya. Makanya diberi identitasnya. Wow, ini adalah matematika untuk 10 MIPA 1 misalkan begitu. Nah, kemudian course short name course short name itu nanti akan digunakan untuk membuat ini teman-teman. Jadi alamat seperti ini nanti. Maka sebenarnya ini penamaannya bebas, cuma kalau saya sih menyarankan dibuat saja sesuai dengan course full name-nya, biar nanti lebih mudah untuk mengidentifikasi gitu ya. Jadi misalkan matematika 10 MIPA 1 misalkan begini, atau nanti dibuat lebih simpel ya nggak apa-apa, silahkan. Misalkan dibuatnya mat gini, misalkan mat kemudian 10 MIPA 1 misalkan begini, boleh. Kemudian di sini course kategorinya dipilih tadi, kalau misalkan kita ingin membuat mata pelajaran untuk 10 MIPA 1, maka kategorinya kita pilih yang 10 MIPA 1 itu. Kemudian di sini ada course visibility, silahkan di show atau di hide. Jadi kalau biasanya kalau saya sementara kita hide dulu gitu ya, biar nanti tidak bisa dibuka oleh siswa dulu. Jadi di hide dulu, baru nanti kalau sudah siap baru kita show gitu ya boleh. Atau sejak awal kita show ya nggak apa-apa gitu ya. Ini bebas saja. Kemudian di sini ada course start date, ada course end date. Course start date itu digunakan untuk menentukan tanggal berapa kelas atau mata pelajaran ini mulai dibuka. Jadi kalau misalkan dimulainya tanggal hari ini misalkan tanggal atau besok misalkan 8 Desember, maka nanti ini dibuat ditulis 8 Desember. Biasanya course start date itu diisi dengan dimulainya tahun ajaran atau tanggal semester itu mulainya tanggal berapa gitu. Jadi misalkan semester ganjil ini tahun akademik 2020-2021, maka semester ganjil itu mulainya tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa. Nah, bisa diisi seperti itu. Jadi diisi mulainya semester ganjil itu tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, bisa diisi seperti itu. Kemudian ID number ini bebas saja, silahkan diisi. Misalkan ini kalau di kampus biasanya diisi dengan kode mata kuliah gitu biasanya ya. Teman-teman ya, kalau di sekolah itu setahu saya tidak ada kode mata pelajaran, kan tidak ada gitu. Jadi diisi saja bebas. Misalkan saya isi begini, boleh. Silahkan, bebas saja ini. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini diisi dengan ringkasan deskripsi singkat mata pelajaran yang dibuat oleh teman-teman gitu. Jadi misalkan di sini saya tuliskan demikian. Mata pelajaran daring ini berisi materi mata pelajaran matematika kelas 10 MIPA 1 SMAN 1 Tulungagung misalkan demikian. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti silakan ini diisi dengan deskripsi yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Ini tidak ada ketentuan seperti apa, tapi nanti ini akan tampil di halaman paling depan, ya, di depan dari halaman e-learning teman-teman, sehingga nanti akan dibaca oleh siswa ketika mengakses e-learning. Deskripsi ini akan terbaca paling awal. Jadi silahkan deskripsinya dibuat sebaik mungkin, sejelas mungkin, sehingga bisa memberikan gambaran tentang mata pelajaran yang dibuat oleh teman-teman ini seperti apa. Kemudian di sini adalah course image. Nah, kalau saya biasanya ini saya isi dengan sampul buku biasanya gitu. Jadi sebenarnya bebas juga. Jadi nanti ini akan menjadi sampul cover bagi mata kuliah daring teman-teman.
begitu. Jadi misalkan mau diisi dengan sampel buku boleh, mau diisi dengan misalkan gambar nanti yang dibuat sendiri oleh teman-teman juga silahkan gitu ya. Jadi bebas itu, diisinya bebas, silahkan dicari sampel buku yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau misalkan saya kasih gambar sembarang ini, ada tulisannya matematika itu mudah misalkan gitu. Kemudian kita upload. Kemudian kita save. Oke. Nah, ini maka sampai di sini ini sudah jadi teman-teman. Jadi kelas kalau sudah muncul begini, ada general, ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, ini berarti kelas kita sudah jadi. Jadi kelas online kita sudah jadi, bisa diklik general ini. Jadi kelas online kita sudah jadi, sekarang tinggal bagaimana ini kita isi konten. Jadi kita membuat kelasnya dengan cara seperti itu. Silahkan dipraktekkan, nanti bagaimana cara mengisi kontennya akan saya sampaikan melalui video berikutnya. Terima kasih.